Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Prodi Teknik Informatika semester 2. Kami di sini akan membahas tentang aliran Mu'tazilah dan aliran Wahabi. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari anggota langsung saja, yaitu pengertian Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti menyingkir atau memisahkan diri. Dari sini dapat dipahami bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yaitu ketika Wasil bin Atta memisahkan diri dari Majelis Hasan al-Basri dan membentuk majelis sendiri. Mu'tazilah muncul sejak era dinasti Umayyah, namun berkembang lebih pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Para ulama berpendapat tentang waktu kemunculan awal Mu'tazilah. Sebagian berpendapat bahwa kelompok ini berasal dari kalangan yang awalnya berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian memisahkan diri dari urusan politik dan berkembang menjadi keyakinan akidah. Peristiwa penting yang melatar belakangi hal ini adalah ketika Hasan bin Ali menyerahkan urusan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada saat itu, sebagian orang memilih memisahkan diri dari konflik politik, tinggal di rumah dan masjid, serta menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah. Menurut Muhammad Abu Zahra, penamaan Mu'tazilah berkaitan dengan sikap kelompok ini yang memisahkan diri dari berbagai golongan. Mereka tidak berpihak kepada Hasan maupun Muawiyah, tetapi memilih fokus kepada ibadah dan pengembangan ilmu. Mayoritas ulama menyatakan bahwa tokoh utama Mu'tazilah adalah Wasil bin Atta. Ia berpendapat bahwa orang yang memiliki dosa besar bukan seorang mukmin secara mutlak dan juga bukan seorang kafir secara mutlak, melainkan berada pada posisi di antara keduanya, manzilah baina al-manzilatain. Setelah menyampaikan pendapat tersebut, ia memisahkan diri dari Majelis Hasan al-Basri. Namun dalam pandangan kalangan Mu'tazilah sendiri, kemunculan mazhab ini sudah ada sebelum masa Wasil bin Atta. Mereka menyebut beberapa tokoh Ahlul Bait sebagai bagian dari pemikiran Mu'tazilah, seperti Zaid bin Ali, dan bahkan menganggap Hasan al-Basri termasuk dalam kelompok mereka. Selanjutnya, akidah dan ajaran Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah Abu al-Hasan al-Khayyah dalam kitab Al-Intishar menyatakan tidak ada seorang pun berhak disebut sebagai Mu'tazilah hingga ia menghimpun 5 ajaran. Yang pertama, tauhid, keesaan Allah; kedua, adil, keadilan; ketiga, al-wa'd wa al-wa'id, janji dan ancaman; keempat, al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat; yang kelima, al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu an al-munkar, menyerupa kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 5 dasar utama inilah yang menjadi prinsip kelompok Mu'tazilah sekaligus berfungsi sebagai rukun iman. Bagi mereka, orang yang meyakini kelima prinsip tersebut dikatakan sebagai pengikut Mu'tazilah sejati. Menurut Mu'tazilah, orang yang tidak sependapat dalam masalah tauhid dikategorikan sebagai orang musyrik, sedangkan orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah sifat-sifat Allah dianggap sebagai musyabih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun orang yang tidak sependapat dalam masalah al-wa'd wa al-wa'id dianggap sebagai orang murji'ah. Baik, saya akan menjelaskan tentang 5 dasar utama al-usul al-khamsah. Yang pertama ada tauhid. Jadi tauhid menurut Mu'tazilah adalah penafian sifat ma'ani Allah seperti kudrah, irodah, ilmu, hayat, sama, dasar, dan juga kalam untuk menghindari adanya banyak qadim atau ta'adud al-qudama. Sebagian menetapkan sifat sebagai esensi zat, namun menurut Ahlussunnah wal Jamaah sifat Allah tidak sama dengan zat dan juga tidak terpisah dari zat.
Lalu yang kedua ada prinsip azal, yaitu Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri dengan kehendak yang diberikan Allah. Dengan kehendak yang diberikan Allah, dan Allah hanya akan memerintahkan kebaikan serta melarang keburukan. Pendapat ini dinilai dapat berkonsekuensi bahwa Allah dianggap lemah dalam merelasikan kehendaknya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip al-wa'ad wa al-wa'id, yaitu Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan juga ancaman Allah pasti akan terjadi, sehingga pahala dan juga siksa pasti akan diberikan. Orang yang berdosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, hal tersebut bersifat jaiz karena Allah memiliki kehendak penuh. Lalu prinsip yang keempat yaitu prinsip al-manzilah baina al-manzilatain, yaitu menurut Wasil bin Atha, orang yang berdosa besar tidak mukmin dan juga tidak kafir, tetapi di antara keduanya. Jika meninggal tanpa taubat, ia kekal di neraka dengan siksa lebih ringan. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ia tetap mukmin dan tidak kekal di neraka. Lalu prinsip yang kelima yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini menekankan kewajiban menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran untuk menyebarkan Islam, memberi pencerahan dan juga menjaga kebenaran. Lalu saya akan menjelaskan pengertian dan juga sejarah Wahabi. Golongan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan yang muncul pada masa Sultan Salim III. Gerakan ini mengusung pemurnian tauhid dan juga menganggap umat Islam selama 600 tahun berada dalam kemusyrikan, sehingga mereka datang sebagai pembaharu atau mujaddid. Gerakan ini berkembang dengan penerapan dan juga pertumpahan darah. Dengan dukungan Muhammad bin Saud pada tahun 1217 Hijriah, mereka menguasai Taif dengan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk, perapas harta, dan juga menghancurkan kitab-kitab. Setelah itu, mereka memperluas kekuasaan ke Mekah, Madinah, dan juga Jeddah. Pada tahun 1226 Hijriah, Sultan Mahmud II memerintahkan Muhammad al-Fasa untuk menghentikan gerakan ini, sehingga akhirnya wilayah-wilayah tersebut berhasil direbut kembali. Sebagian kelompok lebih memilih istilah Salafi daripada Wahabi dan menganggapnya sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti sunnah Nabi dalam akidah dan juga kehidupan. Namun menurut Said Ramadan Al-Buti, mengikuti salaf adalah kewajiban, tetapi mengklaim mazhab baru dengan senama Salafi merupakan bentuk fanatisme dan tidak memiliki dasar sejarah Islam. Lalu siapakah Muhammad bin Abdul Wahab? Jadi Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah di Al-Uyainah, utara Riyadh, dan juga wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ia mulai menyebarkan ajarannya di Huraimanland, namun mendapat banyak tantangan bahkan dari ayahnya sendiri, Abdul Wahab, yang sejak kecil telah memperingatkan masyarakat tentangnya. Perbedaan pendapat ini berlanjut hingga ia dewasa. Lalu Muhammad bin Abdul Wahab juga ditentang oleh saudaranya yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab yang menulis bantahan terhadap ajarannya. Karena banyaknya penolakan, ia sempat berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian mulai terang-terangan setelah ayahnya wafat. Dalam ajarannya, ia mengkafirkan sebagian umat Islam seperti yang melakukan ziarah kubur dan juga tawassul, sehingga menggunakan ayat-ayat yang sebenarnya ditujukan kepada orang kafir untuk menilai umat Islam. Salah satu ulama yang menantangnya adalah gurunya sendiri, yaitu Muhammad bin Sulaiman Al-Budi. Ia menasihati agar tidak mudah mengkafirkan umat Islam dan juga menegaskan bahwa penyimpangan dari mayoritas umat justru lebih mendekat kepada kesalahan. Baik, selanjutnya yaitu pantaskah disebut aswaja. Di slide ini dijelaskan bahwa ahli sunnah wal jamaah atau aswaja tidak hanya terdiri dari satu kelompok. Menurut beberapa ulama, aswaja terbagi menjadi tiga, yaitu ahl al-adsyar, ahl an-nasyar, dan sufiyah. Walaupun caranya berbeda, ketiganya tetap berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah.
Jadi inti slide ini adalah menunjukkan bahwa dalam Aswaja terdapat beberapa pendekatan dan dalam memahami agama. Selanjutnya yaitu Wahabisasi di Indonesia. Slide ini membahas masuknya paham Wahabi atau Salafi ke Indonesia. Awalnya berkembang sejak masa gerakan Padri di Sumatera Barat, kemudian berkembang melalui pendidikan, buku, media, dan dakwah. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kelompok Salafi yang memiliki cara pandang berbeda, sehingga terkadang muncul perbedaan pendapat di antara mereka. Selanjutnya yaitu doktrin dan ajaran Wahabi. Pada slide ini dijelaskan beberapa ajaran yang sering dikaitkan dengan Wahabi. Yang pertama adalah tentang sifat Allah, yaitu bagaimana memahami ayat dan hadis yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Yang kedua adalah konsep tafwid, yaitu menyerahkan hakikat atau hakikat sebenarnya dari sifat tersebut kepada Allah. Yang terakhir, perbedaan pemahaman inilah yang menjadi salah satu pembahasan dalam ilmu akidah. Takfir dan pembagian tauhid. Selanjutnya adalah konsep takfir dan mengkafirkan. Dalam materi ini disebutkan bahwa sebagian pihak menilai Wahabi terlalu mudah memberikan penilaian kafir kepada pihak yang berbeda pendapat. Karena itu, para ulama sangat berhati-hati dalam masalah ini. Selain itu, Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pembagian ini digunakan dalam kajian Wahabi, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pembagian tersebut. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi aliran Mu'tazilah. Ciri-ciri utama Mu'tazilah adalah mengutamakan akal dalam memahami ajaran agama. Contohnya, situasi di mana penggunaan teknologi modern. Seorang siswa memanfaatkan internet, kecerdasan buatan atau AI untuk belajar agama. Ia mencari berbagai sumber, membandingkan pendapat ulama, lalu menggunakan akalnya untuk memahami materi. Menurut pandangan Mu'tazilah, penggunaan akal untuk mencari kebenaran merupakan hal yang penting. Pesannya yaitu akal digunakan sebagai sarana untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Contoh lainnya, situasi di mana menjaga lingkungan. Seorang tidak membuang sampah sembarangan karena memahami secara logis bahwa hal tersebut merugikan masyarakat. Ia meyakini bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus memilih tindakan yang baik. Selanjutnya, Implementasi aliran Wahabi. Ciri utama Wahabi adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis serta menghindari praktik yang dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dalam syariat. Contohnya yaitu pelaksanaan ibadah. Seorang muslim berusaha melaksanakan sholat sesuai tata cara yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Ia menghindari menambah atau mengurangi tata cara ibadah yang tidak memiliki dalil yang kuat. Pesannya yaitu berusaha menjalankan agama sesuai dengan sumber ajaran Islam yang dianggap paling autentik. Contoh lain yaitu situasi dari kajian keagamaan. Seorang pemuda mempelajari hadis-hadis sahih sebelum mengamalkan suatu ibadah. Ia memastikan bahwa praktik yang dilakukan memiliki landasan Al-Quran dan juga hadis. terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.